operasi tindakan sedikit lah, seperti operasi tadi Oke, prosesnya ceritain dong prosesnya. sampai sekarang udah bisa duduk sini. Oke, tadi metode yang dipakai adalah operasi ICL. Itu sebenarnya ICL udah ada 30 tahun di dunia. Cuma pertama kali dan satu-satunya di Indonesia adalah klinik ini, Singapore Medical Group Eye Clinic Ciputra punya. Terus yang mengoperasikan hanya 2 dokter di Ciputra SMG Eye Clinic ini, sama ada satu lagi di Surabaya tapi beda klinik. Aku dikerjain oleh dokter Devi. Alhamdulillah tadi lancar, cuma memang aku kan korneanya tipis ya, makanya nggak bisa lasik. Dan karena kornea aku tipis, menurut aku ya, aku jadi sensitif ketika pengerjaan. Memang aku sedikit tegang dan takut, ya wajar ya, orang pasti kan kayak gitu. Dan aku melawan rasa takut dan tegang aku tuh agak-agak heboh menurut gue ya. Cuma untungnya dokternya baik, susternya semua baik, pada ngarahin aku. Alhamdulillah udah selesai lancar. Aku langsung pakai kacamata ini. Terus ketika selesai operasi, disuruh duduk bentar kan, disuruh usaha untuk buka mata. Aku lama di situ sih pas buka mata, karena kan memang aslinya mataku memang sesensitif itu. Jadi aku lama banget sambil dengerin musik Disney lah, sambil dikasih cookies lah gitu. Jadi nyaman banget di klinik itu, enak. Tadi pas sampai buka matanya lama gitu, kenapa takut kah atau Buka matanya lama karena berat, mataku tuh terasa berat, terasa masih basah banget, banyak airnya, kurang lebih gitu, kurang kurang nyaman aja. Cuma orang-orang lain sih kayak papaku, kemarin dia habis operasi katarak juga di sini, dia fine fine aja sih. Nah kalau aku memang orangnya agak lebih kayak cengeng dikit. oke. Tapi ceritain dong awalnya kenapa sih sampai kamu memutuskan untuk operasi, dan uh, seperti apa gitu sampai akhirnya memutuskan untuk operasi gitu. Soalnya kenapa aku memutuskan untuk lasik tadinya, tapi kan ternyata aku nggak bisa lasik karena korneanya tipis. Aku harus menjalankan operasi yang bernama ICL kan. Kenapa memutuskan itu? Karena minus aku kan 9 ya, dan itu repot sih menurut aku, capek lama-lama aku harus pakai soft lens terus. Dan aku udah pakai soft lens dari aku SMP. Aku tuh aktif show pentas balet lah, pertandingan olahraga, sampai akhirnya Viera kan. Setelah gue pikir-pikir selama ini, gila ya, gue juga nggak pernah ngeluh, gue jalanin aja selama di jalanan, di bis, keluar kota, gue selalu pakai soft lens tuh. Dan pakai soft lens tuh harusnya apik ya, aku harus rajin karena berurusan dengan mata. Pas zaman muda memang ada momen dimana kornea aku kebaret ya, karena kurang tidur pakai soft lens. Itu sebenarnya repot dan susah banget untuk dijalankan gitu. Cuma ya udah sampai akhirnya titik di mana aku menemukan Ciputra SMG Eye Clinic ini. Mereka mempunyai metode ICL itu udah canggih, ya udah aku kesini. Alhamdulillah ya udah aman lah gitu dengan umur aku yang mau 34 ini. Dan berarti itu tadi udah sejak kapan udah selesai, Ya, berarti selama ini pakai software, terus apa yang sampai pada akhirnya selama ini pada masa akhirnya kayaknya udah gue udah gak bisa pakai software lagi nih. yang repot tuh pas aku nggak pakai soft lens, harus pakai kacamata ketika manggung. Karena kalau mau periksa konsultasi lasik atau apapun itu yang berhubungan dengan mata, aku harus istirahat dari soft lens kurang lebih 2 minggu. Nah selama 2 minggu dan beberapa bulan itu aku pakai kacamata manggung tuh bener-bener, wah gila sih, challenging banget lah. Karena kan sama Viera aku pasti loncat-loncat, headbang, scream, apa nggak mungkin aku diem di tempat kayak soloist diem di tempat ya, karena kita ngeband kan. Jadi gerak. Ada momen dimana aku pakai kacamata, ada aku copot, aku pegang, aku cuma feeling aja biar nggak jatuh atau nubruk sesama player. Karena emang bener-bener buremnya tuh berantakan ya, karena aku -9. Terus ada momen dimana harus ganti kacamata hitam karena mainnya sore. Tapi memang challenging banget, seru sih walaupun aku kesulitan ya. Dan nunggu beberapa bulan itu karena aku harus nunggu lensanya custom dari Swiss. Jadi harus nunggu beberapa bulan pakai kacamata dulu pas manggung. Ya repotnya di situ lah. Abis itu udah deh kita tindakan. Berarti ini 2 kali diganti, Dua mata aku dua-duanya. jumlahnya sama. Ada yang -8, ada -9, ada silindernya dua. Yang mata kiri, mata kanannya nggak ada silinder gitu. Tadi nyebutnya namanya lensanya.
Itu seperti yang udah aku jelaskan karena kornea aku tipis jadi nggak bisa lasik. Harusnya ICL yaitu tanam lensa gitu. Nah, ini kan pas operasi dari apa tadi keluhannya sampai akhirnya ada keluhan yang signifikan nggak sih yang udah dirasain kan? Terus penyembuhannya berapa lama sih? Dari ini tadi abis operasi sebenarnya udah bisa langsung jalan-jalan makan segala macam. Cuma kan aku pengennya milihnya istirahat aja. Abis ini nanti istirahat, besok istirahat, lusa aku udah manggung lagi dan diperbolehkan sama dokter alhamdulillah asal jangan loncat-loncat, jangan pakai apa ya kekuatan yang ekstra gitu, mau bersin, mau batuk, mau scream. Kalau bisa sama Viera aku kayaknya nggak terlalu aku pakai banget gitu. Kurang lebih harus dijaga apa ya dari debu, dari asap. Yang penting ekstra aja sih kayak gitu, nggak boleh terlalu nunduk, jadi sholat nggak boleh terlalu ke bawah, berarti sholatnya yang duduk. Kurang lebih kayak gitulah. Kan tadi harus dihindari dan Hmm. harus dijaga ya Pak. Dan makanan mungkin apa untuk mempercepat penyembuhan mungkin apa? Oke. Obatnya paling ada obat minum itu cuma sehari sekali dari si kliniknya sama obat tetes doang sih. Udah segitu aja sih paling sama dijaga pakai kacamata ini terus cuma katanya bisa pakai kacamata yang penting rapet kayak goggles atau zaman-zaman kita era pandemi kemarin kan ada kacamata untuk itu tuh ngindarin virus apa-apalah ya itu bisa yang kayak kacamata las itu bisa lah pakai itu atau kacamata nembaknya aku bisa aku pakai juga gitu. Berarti imunisasi ini memang hal paling utamanya karena untuk karir bermusik kamu ya supaya kedepannya bisa lebih leluasa lagi nggak terganggu lagi dengan Iya, karena minusnya juga udah gede. Aku juga mikirin kalau misalkan hamil nanti gimana melahirkannya kan kalau mau normal harus ngeden segala macem. Better kita beresin apa yang bisa dibereskan lah dari diri gue ini gitu. Kurang lebih kalau ada kesempatan ya why not gitu kan. support kita sendiri gimana nih? Support. Pacarnya juga Oke. So, support si pacar si Ical kemarin dia kan last child baru landing tuh dari Solo landing Jakarta Ical langsung ke sini langsung ke klinik langsung ngurusin aku kemarin tadi ulang berarti kita kan satu hari yang sama last child baru landing tadi Jakarta Ical nyempetin langsung ke sini terus ini dia kan lagi melipir karena kan aku mau wawancara ya dia langsung ngurusin aku lah dia, dari semua keluhan-keluhan aku seperti mungkin tadi aku susah melek karena berat terus aku kan cengeng ya lebay kadang terus agak sedikit pusing aja gitu karena kan baru adaptasi ya lensa aku dan mata jadi kayaknya nanti abis ini aku bakal ngeluh-ngeluh dan rewel-rewel sama dia nanti dia ngurusin sih obat makan udah pasti aku disuapin sama Ical nih nanti gitu. sebelum operasi ada nggak kamu sama dijawab takut lah apa overthinking ya jadi kalau aku Ada. nggak tahu ada tandingannya Ica gimana sebagai pacarnya sekarang menenangkan pacarnya yang Ada dia kan udah biasa ya karena Ical kan udah lama sama Viera ya dia tadinya kan sound engineer-nya Viera sampai akhirnya jadi pacar aku dan dia jadi gitarisnya Last Child dia udah hafal betul aku orangnya gimana jadi dia udah tahu trik and triknya buat nenangin aku segala macamnya jadi ya aman-aman aja sih katanya udah nggak apa-apa itu papa kamu biasa aja aman-aman aja terus orang-orang yang habis operasi juga biasa aja kan banyak yang warawiri nih pakai kacamata ginian aman-aman aja aku yang ya udah deh oke bisa aku jalanin aku orangnya gitu biasanya langsung dijalanin aja tapi pada saat proses tegang gitu tetap tegang tapi dijalanin iya ada yang nggak mau katanya memang ada aja yang udah tiduran terus gagal dia pulang nggak jadi lagi karena saat operasi kita harus sadar kita nggak dibius total kita hanya dibius bagian mata jadi kan emang agak ada rasa wajar ya kita takut melihat ada barang di mata kita karena kita emang harus sadar karena kan nanti dokternya susternya akan mengarahkan untuk melihat lampu coba lihat lampu jadi mereka bisa masukin lensa atau apapun prosesnya operasi itulah gitu. nah tadi selain untuk menembus karir di musik ini jadi bilang kayak temennya nanti kalau Allah kasih jodoh dan melahirkan lagi Iya, ya supaya bisa normal. kayak aku juga 2 kali normal nih Bagus banget, alhamdulillah. emang udah ada omongan-omongan ke situ misalnya gitu Nggak ada sih, karena ya mamah yang susah. Aku kenapa selama ini belum nikah-nikah satu karena memang orang tua bukan tipe yang kapan nikah, kapan punya cucu, kapan kasih. Nggak, bukan yang gitu. Mereka apa ya? Kalau nyokap western banget kali ya. Mungkin
lebih bukan terbuka, justru lebih ntar dulu gitu. Lebih tepatnya ke orang-orang luar kan mereka lama ya untuk nikah dan punya anak. Maksudnya Western tuh lebih ke situ yang modern cara berpikirnya kan. Mungkin tapi menurut aku yang aku perhatikan adalah ibu kita tuh lebih nggak mau kita diambil orang lain dulu sih sebenarnya. Soalnya adik aku kemarin mau nikah aja nggak jadi gara-gara ibu aku ya. Jadinya ya udah. Dan satu hal lain mungkin adikku juga belum siap, belum matang menurut aku pun. Jadi ya memang belum jalannya gitu. Kalau aku ya nanti siapapun jodohnya mungkin tinggal aku omongin, dia mungkin terima ya, doain aja gitu. Biasanya ada tadi bilang berarti udah cita-citanya kalau udah jodoh pengen punya anak gitu ya. Ya itu kan Itu normal. benar-benar normal. Pemikiran Iya. ya pemikiran-pemikiran hamil nikah kan normal perempuan kan walaupun mau nikah atau enggaknya tapi kan itu kedepannya akan dilewati ya dan insya Allah ya normal karena memang sudah alamnya harusnya normal ya kalau nggak ada kendala gitu. Tapi dari Widi sama Ical ada target nggak sih? Nggak. Widi sama Ical nggak ada sih, nggak ada target karena sama-sama di musik ya. Kalau bisa cepet ya alhamdulillah amin. Kalau masih lama ya nggak apa-apa juga karena kan aku masih ngelewatin ibu aku ya. Kurang lebih gitu. Oh, oke, lagi tadi kemarin beberapa kali penampilan di panggung Widi sempat ada kontroversi, ada nggak sih imajinasi mungkin ada aja nih dari seorang Widi yang salah kayaknya kata orang nih, ada nggak sih? Untungnya apapun yang gue kerjain lumrah-lumrah aja dan orang fine-fine aja karena gue sesekali doang sih bikin gimmick. Ada sekali udah, yang penting baru-baru terus aja dan berhubungan dengan musik terus nggak ada yang pernah di luar musik jadi orang-orang nggak kenapa-napa juga sih. Berarti itu salah satu bagian dari entertain aja lah ya. Entertain ya yang penting rame di sekitaran musik aja dan orang-orang juga nggak ada yang kenapa-napa juga sih. Ini ada impactnya buat orang Nggak banyak. ada impact apa-apa, fans juga biasa aja, orang-orang juga biasa aja lewat gitu doang gitu. Oke, makasih ya Widi. Oke. Kemudian